Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Rabbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab 8, segi 4 dan segi 3, part 3. Ini adalah materi pertemuan ke-14 semester kedua tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 7, hari ini Rabu tanggal 21 April 2021. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. A. Pengertian segitiga. Segitiga ialah suatu bangun datar berupa kurva tertutup sederhana yang terbentuk dari 3 ruas garis dan membentuk 3 buah titik sudut. Perhatikan segitiga ABC berikut. Sisi AB sama dengan C kecil, sisi BC sama dengan A kecil, dan sisi AC sama dengan B kecil. Kemudian sudut A sama dengan alfa, sudut B sama dengan beta, dan sudut C sama dengan gamma. Dan di sini ada garis CD, itu adalah tinggi segitiga yang selalu tegak lurus alasnya. Di sini alasnya AB. B. Unsur-unsur segitiga. Unsur segitiga di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah sisi segitiga. A kecil sama dengan BC, B kecil sama dengan AC, dan C kecil sama dengan AB. Yang kedua, alas, tinggi, dan kaki segitiga. Alasnya adalah AB, tingginya adalah CD atau T, dan kaki segitiga adalah sisi AC dan BC. Kemudian yang ketiga, titik sudut segitiga adalah titik A, titik B, dan titik C. Kemudian yang keempat, sudut segitiga. Sudut A sama dengan alfa, sudut B sama dengan beta, dan sudut C sama dengan gamma. Kemudian poin C, garis-garis istimewa pada segitiga ada 4 macam. Yang bagian pertama, garis bagi. Pengertian garis bagi adalah suatu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Perhatikan segitiga ABC. Di sini garis BF itu membagi sudut B menjadi 2 sama besar, yaitu sudut ABF dengan sudut CBF. Oke, berarti BF itu disebut garis bagi. Kemudian B, garis tinggi. Pengertian garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Perhatikan, AE itu adalah garis tinggi karena dia tegak lurus dengan sisi BC dan melalui satu titik A. Oke. C, garis sumbu. Pengertian garis sumbu adalah suatu garis yang membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Di sini yang disebut garis sumbu adalah garis yang ada di tengah-tengah sisi AB, karena dia tegak lurus dan membagi sisi AB menjadi 2 sama panjang. Oke. D, garis berat. Pengertian garis berat adalah suatu garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 sama panjang. Perhatikan, C itu ditarik ke garis AB dan membagi garis AB menjadi 2 sama panjang. Berarti itu yang disebut garis berat. D, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, segitiga sama kaki. Perhatikan, B sama dengan C. Kemudian yang kedua, segitiga sama sisi. Kalau sama sisi berarti ketiga sisinya adalah sama panjang. A sama dengan B sama dengan C. Dan sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C dan selalu besarnya 60 derajat. Kemudian yang ketiga, segitiga sembarang. Berarti sisi A tidak sama dengan B dan tidak juga sama dengan C. Oke. B,
Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, segitiga lancip. Perhatikan segitiga ABC lancip di sini, itu cirinya semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Semua sudutnya. Oke. Yang kedua, segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di B. Itu artinya ada salah satu sudutnya yang besarnya tepat 90 derajat. Oke. Kemudian segitiga tumpul, itu cirinya adalah ada salah satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Oke, rumus luas segitiga. Untuk menghitung luas segitiga, dibutuhkan rumus luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Perhatikan di sini, alasnya sama dengan A dan tingginya adalah T. Berarti L sama dengan setengah kali A kali T. Kemudian F, rumus keliling segitiga. Untuk menghitung keliling segitiga, ada rumusnya, yaitu keliling sama dengan jumlah ketiga sisinya. Karena segitiga ini ada sisinya A, B, dan C, berarti kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C. G, rumus teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Nah, bunyinya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Karena sisi miring adalah C, berarti rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini akan sama artinya dengan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian jika untuk mencari A, berarti pakai A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Artinya, A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian untuk mencari B, berarti pakai B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Artinya, B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. H. Contoh soal dan pembahasannya. Nomor 1. Pengetahuan dan pemahaman. Suatu garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut dinamakan. Oke, jawaban D. Karena suatu garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut dinamakan garis sumbu. Kemudian soal nomor 2. Pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga yang alasnya 18 cm dan tingginya 8 cm. Luas bangun tersebut adalah, jawaban adalah C. Bangun datar tersebut merupakan segitiga sembarang dengan tinggi 5 cm dan panjang alas 18 cm. Jadi, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti sama dengan setengah kali 18 kali 5, yaitu 45 cm persegi. Contoh nomor 3, pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar segitiga PQR. Garis QS adalah, jawabannya adalah B, karena garis QS membagi sisi di depan sudut Q menjadi dua sama panjang, sehingga garis QS merupakan garis berat. Itu artinya PS sama dengan SR. Contoh nomor 4, pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar segitiga berikut. Urutan langkah melukis garis tinggi pada segitiga di atas adalah, jawabannya adalah D. Urutan langkahnya untuk menggambar segitiga atau menggambar atau melukis garis tinggi pada segitiga tersebut, urutannya dari nomor 4 dulu, buat busur nomor 4, kemudian buat busur nomor 3, dan kemudian nomor 2, baru ditarik garis nomor 1. Nah, garis nomor 1 itulah yang disebut garis tinggi, karena tegak lurus sisi yang ada di depannya. Contoh nomor 5, pengetahuan dan pemahaman. Pada segitiga KLM akan dibuat garis bagi di titik M. Dari pernyataan berikut, 1.
Lukislah busur lingkaran dari titik X dan Y sampai bertemu di satu titik dengan jari-jari yang sama. Kedua, lukislah busur lingkaran dari titik M yang memotong garis KM dan LM masing-masing di titik X dan Y. Kemudian nomor 3, hubungkan titik M ke titik temu busur X dan Y. Urutan yang benar adalah D, jawabannya adalah D. Pada segitiga pada segitiga KLM akan dibuat garis bagi di titik M. Urutannya adalah nomor 2 dulu. Lukis garis atau busur lingkaran dari M yang memotong garis KM dan LM masing-masing di titik X dan Y. Kemudian dilanjut dengan nomor 1. Lukis busur lingkaran dari titik X dan Y sampai bertemu di satu titik dengan jari-jari yang sama. Oke, kemudian dilanjut nomor 3. Hubungkan titik M ke titik temu busur X dan Y. Itulah yang disebut garis bagi titik M. Oke. Nomor 6. Pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar segitiga tersebut. Nah, garis M merupakan, jawabannya adalah D, karena garis M membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Jadi, M adalah garis sumber. Oke. Nomor 7. Diketahui segitiga ABC siku-siku seperti di samping. Jika AB sama dengan 3 cm, BC 4 cm, dan AC 5 cm, tentukan luas dan kelilingnya. Oke. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan di sini alasnya BC dan tingginya AB. Berarti luas segitiga adalah setengah kali BC kali AB. Jadi setengah kali 4 kali 3 sama dengan 6 cm persegi. Oke. Kemudian kelilingnya adalah jumlah semua sisinya. Berarti AB ditambah BC ditambah CA. 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 cm. Nomor 8. Diketahui segitiga ABC siku-siku seperti di samping. AB 8 cm dan BC 6 cm. Tentukan luas, panjang AC, dan kelilingnya. Oke, rumus luas sama dengan setengah kali AB kali BC. Berarti setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24 cm persegi. Kemudian panjang AC, karena di sini segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Jadi panjang AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 dan nilainya 10 cm. Kemudian yang C, keliling. Keliling jumlah semua sisinya. AB tambah BC ditambah CA. 8 ditambah 6 tambah 10 sama dengan 24 cm. Kemudian nomor 9. Diketahui segitiga ABC tumpul seperti di samping. AB 10 cm, kemudian ada BC 3 cm, dan CD 4 cm, dan AC 15 cm. Kemudian tentukan luas, panjang BC, dan kelilingnya. Untuk mencari luas segitiga, sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali AB kali CD, berarti setengah kali 10 kali 4. Sama dengan 20 cm persegi. Kemudian untuk mencari panjang BC, kalian pakai teorema Pythagoras, yaitu panjang BC sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah DC kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm. Nah, kemudian untuk mencari kelilingnya adalah jumlah semua sisinya. AB sama dengan BC ditambah CA, berarti 10 ditambah 5, kemudian ditambah 15 sama dengan 30 cm. Contoh soal nomor 10. Diketahui segitiga ABC tumpul seperti gambar di samping. Tentukan nilai X dan besar masing-masing sudutnya. Oke, jika A sama dengan 3X ditambah 10, B 35 derajat, dan C X ditambah 15. Oke, untuk menjawab X-nya berarti jumlah sudut dalam segitiga ABC sama dengan 180. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A-nya kita ganti dengan 3X ditambah 10,
sudut B-nya 35 dan sudut C-nya diganti dengan X ditambah 15. Sama dengan 180. Berarti 4X ditambah 60 sama dengan 180. Jadi 4X sama dengan 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Jadi X-nya 120 dibagi 4 sama dengan 30 derajat. Nah, untuk mencari nilai sudut-sudutnya atau besar sudut-sudutnya, berarti kita substitusi nilai X ke besar sudut A. Jadi 3 kali X sama ditambah 10, artinya 3 kali 30 ditambah 10 sama dengan 100 derajat. Kemudian sudut B 35 derajat dan sudut C sama dengan X ditambah 15, berarti 30 ditambah 15 sama dengan 45. Untuk pengecekan jawaban ini benar atau salah, kalian jumlah semuanya. 100 ditambah 35 ditambah 45, apakah benar? Sama dengan 180. Jika benar berarti dia juga benar, jika salah berarti mungkin ada kesalahan hitung. Oke. Sampai saatnya kita di LKPD 10, luas dan keliling segitiga. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut, tentukan luas dan kelilingnya. Ingat, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, dan kelilingnya adalah jumlah semua sisinya. Kemudian yang kedua, perhatikan segitiga ABC siku-siku berikut. Tentukan panjang sisi AC, luas, dan kelilingnya. Oke, untuk mencari panjang sisi AC, berarti kalian pakai teorema Pythagoras. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Silakan hitung, nanti ketemu panjang sisi AC. Kemudian kalau mencari luas, berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya sudah jelas, tingginya juga sudah jelas. Dan untuk keliling, berarti jumlah semua sisinya. Soal yang ketiga, perhatikan segitiga ABC siku-siku di B berikut. Tentukan panjang sisi AC, luas, dan kelilingnya. Oke, ini juga kalau untuk mencari C atau panjang sisi AC, itu pakai teorema Pythagoras. Berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke. Kemudian luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Di sini sudah jelas alasnya berapa, tingginya berapa. Dan kelilingnya adalah jumlah semua sisinya. Nomor 4. Perhatikan segitiga ABC tumpul berikut. Jika panjang AB 25 cm, BC 33 cm, AC 52 cm, dan BD sama dengan 15 cm, tentukan tinggi AD, luas segitiga ABC, dan kelilingnya. Oke. Untuk mencari tinggi AD, kalian pakai teorema Pythagoras. Berarti AD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi DB kuadrat. Oke. Kemudian luas segitiga ABC berarti setengah kali alas kali tinggi. Oke, di sini alasnya adalah BC, tingginya adalah AD. Kemudian untuk kelilingnya adalah jumlah semua sisinya, atau A ditambah B ditambah C. Oke. Soal yang kelima, diketahui segitiga ABC tumpul berikut. Tentukan nilai X dan besar masing-masing sudutnya. Oke. Jumlah semua sudut dalam segitiga ABC sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A kalian ganti dengan 2X ditambah 4, sudut B diganti dengan 8X ditambah 1, dan sudut C 4X ditambah 7. Nanti kalian akan menemukan nilai X. Setelah itu, kalian akan mencari sudut A, sudut B, dan sudut C dengan substitusi nilai X tadi ke dalam sudutnya. Misal, sudut A 2X ditambah 4. Berarti 2 kali X yang kalian dapatkan tadi ditambah 4. Hitung berapa dan lakukan yang sama dengan sudut B dan sudut C-nya. Oke. Nomor 6, perhatikan segitiga ABC berikut. Diketahui garis AC memotong sisi BD sehingga panjang BC sama dengan CD. Nah, disebut apakah garis AC tersebut? Oke. Nomor 7, perhatikan segitiga ABC berikut. Disebut apakah garis AD atau D kecil tersebut? Oke, kalian bisa
mencarinya apakah itu garis bagi, garis tinggi, garis sumbu, atau yang lainnya. Oke. Nomor 8, perhatikan segitiga ABC lancip berikut disebut apakah garis AD tersebut. Oke. Nomor 9, perhatikan segitiga KLM tumpul berikut disebut apakah garis nomor 3 tersebut. Oke. Berarti ini garisnya, garis nomor 3 itu membagi sisi KM menjadi 2 sama panjang dan tegak lurus sisi KM-nya. Namanya apa? Kemudian soal yang 10 atau yang terakhir. Diketahui segitiga ABC tumpul berikut. Tentukan nilai X dan besar masing-masing sudutnya. Oke, berarti jumlah semua sudut dalam segitiga sama dengan 180. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Kemudian kalian ganti sudut A dengan 3X dikurang 5. Ganti sudut B dengan X ditambah 10 dan ganti sudut C dengan 95. Kemudian sama dengan 180. Kalian akan menemukan nilai X. Setelah itu, nilai X-nya kalian substitusi ke dalam sudut A. Jadi 3 kali X yang tadi berapa? Dikurangi 5. Perlakukan yang sama dengan sudut B. Oke. Kerjakan LKPD 10, materi keliling dan luas segitiga, gambar segitiganya, dan tulis jawaban kalian di kertas folio dengan cara penyelesaiannya. Dan kumpulkan langsung di sekolah besok pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, jam 9 sampai jam 11. Oke, paham ya? Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.